Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Revita Nadia Yuwanika Putri, aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023. Oke, pada video kali ini aku ingin menjelaskan mengenai setup lingkungan pengembangan robotika dengan kita membangun fondasi sistem operasi dan middleware ROS to handle. Singkatnya, pada video kali ini aku ingin menjelaskan mengenai tata cara install Ubuntu dan juga ROS. Mungkin aku ingin menjelaskan dulu arsitektur kecerdasan robot dari hardware ke kognisi. Mungkin yang pertama dari library robotika seperti AI, kinematika, navigasi, simulasi. Kemudian lapisan kedua ada middleware yaitu ROS to handle. Terus ada lapisan ketiga ada untuk pengembangnya menggunakan VS Code dan juga GitHub Copilot. Kemudian sistem operasinya kita menggunakan Ubuntu versi 22.04 LTS dual boot dengan hardware minimalnya i5 atau Ryzen 5 dengan RAM 8GB dan storage 50GB. Oke, yang perlu kita siapin ini yang pertama dari spesifikasi laptopnya yaitu minimal banget nih Intel i5 atau Ryzen 5 dengan RAM 8GB. Tapi kalau di atasnya lebih direkomendasikan lagi dengan storage-nya minimal 50GB. Kemudian file yang perlu kita siapkan adalah ISO Ubuntu, kemudian flash disk Bootlab Ventoy minimal 16GB. Kemudian kita membutuhkan koneksi internet stabil dan akun GitHub. Sebenarnya lebih baik akun GitHub yang udah terhubung ke GitHub Education karena supaya dapat pro dan benefitnya lebih banyak. Oke, jadi mengamankan data dan mengisolasi ruang kerja. Caranya yang pertama kita harus melakukan backup dengan mengamankan dokumen, proyek, dan kredensial ke external code sebelum memanipulasi partisi. Kemudian kita melakukan disk management, mengakses utilitas bawaan dari Windows, melakukan shrink volume, memperkecil partisi utama tanpa menghapus sistem yang ada. Kemudian membiarkan 50GB dalam status unallocated dan jangan dibiarkan jangan format menjadi NTFS atau FAT32. Dimana kita di sini wajib untuk membackup data tanpa menghapus partisi Windows saat tahap manual partition. Oke, selanjutnya kemudian kita harus membuka gerbang instalasi melalui BIOS. Caranya sih gimana sih? Jadi yang pertama kita mengakses BIOS. Dimana kalau di laptop saya ini atau Casio ini menekan F2 segera setelah PC-nya dinyalakan. Kemudian menonaktifkan secure boot agar kernel pihak ketiga diizinkan untuk berjalan. Kemudian mengubah boot priority, mengarahkan sistem untuk membaca flash disk pada urutan pertama dalam boot menu. Kemudian memilih ISO Ubuntu. Oke, kemudian anatomi dari partisi sistem operasi Ubuntu tampilannya seperti berikut ini. Jadi ada 50GB yang unallocated space dan sisanya ada swap area 8GB. Nah, seperti ini. Oke, terus gimana sih cara membangun pusat kendali pengembangan terintegrasi? Kita harus menginstal editor dengan cara menginstal VS Code. Kemudian gimana cara kita menginstal ROS to handle sebagai sistem saraf pusat? Ini kita harus mengetik sudo apt update dan sudo apt install ROS handle desktop. Kemudian initialize environment dan melakukan verifikasi instalasi. Nah, kita membedah nih bagaimana kemampuan kognitif dan motorik robot dari persepsi dan visi. OpenCV ini berfungsi sebagai pemroses gambar murni, YOLO sebagai deteksi objek real time, dan machine learning sebagai pengenalan pola. Kemudian untuk navigasi dan simulasi kita membutuhkan gazebo. Hal ini dilakukan untuk lingkungan simulasi. Kemudian selam navigasi untuk pemetaan area yang tidak dikenal. Kemudian dilakukannya filter untuk penyaringan noise sensor.
Selanjutnya lagi, untuk gerak dan kinematika kita membutuhkan yang namanya move it untuk perencanaan lintasan gerak, kemudian robot arm untuk pemodelan lengan manipulator, kinematika untuk penghitungan sudut sendi, dan controller sebagai eksekusi torsi dan kecepatan. Nah, arsitektur node dan komunikasinya adalah seperti berikut ini. Kita melakukan uji run demo node shape talker. Nah, dimana jika sudah berhasil akan tertambah seperti berikut ini, membuktikan bahwa sistem operasi Ubuntu dapat menjalankan framework ROS2 dan Node secara mandiri, dapat bertukar pesan teks secara real time, fondasi dari seluruh operasi robotika. Nah, biasanya ini ada beberapa error yang sering kita jumpai. Yang pertama ini ada ROS2 command not found, dimana ini yang disebabkan oleh environment ROS yang belum di search ke terminal yang aktif. Caranya sendiri mengetik search of ROS humble setup bus. Kemudian yang kedua tuh biasanya karena gagal apt install paket ROS. Biasanya disebabkan oleh repository yang belum terkonfigurasi dengan benar. Selanjutnya biasanya ekstensi Copilotnya tidak aktif di VS Code karena autentifikasi GitHub-nya terputus atau lisensi edukasi belum tervalidasi. Kemudian yang terakhir ada Ubuntu tuh tidak muncul di menu boot saat laptop menyala. Biasanya boot ordernya Windows menimpa grup. Caranya yang memperbaikinya menggunakan masuk BIOS, kemudian ubah urutan boot agar Ubuntu berada pada urutan yang pertama. Oke, selanjutnya kita perlu melakukan backup untuk data-data kita. Di sini saya sudah melakukan backup, saya simpan ke SSD. Kemudian kita masuk ke mini tool partition wizard. Di sini terlihat saya sudah melakukan partisi dengan yang di sini untuk yang NTFS ini untuk Windows, kemudian yang di sini untuk Linux. Di mana saya menyisakan sekitar 80 GB. Nah, ini untuk Linux, ini juga untuk Linux. Oke, selanjutnya untuk mengakses BIOS, kita tekan tombol pintas F2 segera setelah PC dinyalakan. Setelah laptop dinyalakan, kita masuk ke menu BIOS. Dan langkah yang paling utama kita masuk ke tab security, lalu kita memilih secure boot. Dapat dilihat di layar bahwa status secure boot sudah dalam kondisi disable, yang artinya sistem sudah siap menerima kernel dari Ubuntu. Kemudian masuk ke tab boot untuk mengatur urutan booting. Saya mengubah boot option 1 menjadi USB device UEFI generic external, yaitu flash disk Venta yang sudah disiapkan. Nah, setelah pengaturan selesai, save configuration and exit dan tekan yes. Kemudian saat restart kita klik F12, kemudian kita pilih yang ISO Ubuntu 220403. Nah, di sini kita akan masuk ke installer Ubuntu. Oke, setelah itu akan ada logo Ubuntu seperti itu. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke menu instalasi. Kita klik sesuai dengan bahasa kita. Di sini saya memilih bahasa Inggris. Seperti itu. Terus kemudian continue. Kemudian di sini kalian bisa menghubungkan ke WiFi atau tidak, atau nanti aja juga nggak apa-apa. Kita continue saja. Kemudian di sini saya memilih yang minimal installation dan jangan lupa centang install third party software for graphic and wifi itu. Oke, di sini masih loading. Nah, setelah selesai loading, kita akan masuk ke menu tipe instalasi. Di sini saya memilih something else untuk mengatur pembagian ruang penyimpanan secara manual. Di sini yang langkah pertama mencari ruang kosong atau free space yang telah disiapin sebelumnya, yaitu 50 GB. Nah, pertama saya akan membuat partisi swap area sebesar 8000 MB atau sekitar 8 GB.
Partisi ini sangat penting sebagai cadangan memori virtual apabila penggunaan RAM fisik pada laptop sudah mencapai batas maksimal. Oke, setelah itu sisa ruang kosong yang tersedia tadi, yang tersedia tadi kita alokasikan sebagai partisi root dengan mount point menggunakan sistem berkas ext4. Nah, udah terlihat ext4. Kemudian kita klik sesuai namanya ini dev on 1p7. Nah, kemudian kita klik install. Di sini kita pastikan dulu apakah sudah benar, apakah sudah sama. Terlihat bahwa device-nya sudah sama, P7, kemudian kita install now. Dan oke, kita continue. Nah, setelah itu kita memilih region, kita pilih yang Jakarta karena kita berada di Indonesia. Kemudian klik nama sesuai nama kita. Nah, setelah itu, setelah di oke semua, kita menunggu proses instalasi berjalan. Oke, jadi tampilan dari Ubuntu-nya sendiri setelah dilakukan instalasi adalah seperti berikut ini. Di sini juga saya masih kurang familiar. Di sini untuk mengatur Bluetooth, WiFi, kemudian untuk taskbar-nya ada di sini. Untuk aplikasinya. Oke, jadi untuk instalasi ROS-nya sendiri saya meminta bantuan dari VS Code dan juga GitHub Copilot Chat. Di sini untuk langkah yang pertama kita install VS Code terlebih dahulu, kemudian di extensionnya kita tambahkan yang namanya GitHub Copilot Chat. Di sini karena saya juga masih pemula untuk menggunakan Ubuntu, jadi saya meminta bantuan dari Copilot. Kemudian di sini saya mengisikan prompt. Saya ingin menginstal ROS 2 Humble dan semua library robotika lengkap di Ubuntu 22.04 LTS dengan requirement seperti berikut ini dengan Node.js, Git, Python 3 Development, terus ROS 2 Humble Package, terus Wheel Drive System, SLAM and Navigation, Sensor and Perception, Gazebo Simulation, Autonomous Facial and AGV, kemudian Python AI ML Library tanpa GPU, System Dependence dengan Recruitment Virtual Environment Python di ROS Robotic New Fans, dimana semua otomatis di configure bus RC, kemudian include testing, verification setelah instalasi, kemudian optimasi untuk laptop tanpa GPU dengan total size yang minimal. Di sini saya tinggal menjalankan saja, namun saya mengambil poin pentingnya bagaimana sih cara menginstalasi ROS 2 Humble ini. Yang pertama, kita setup repository dan kata kuncinya, dimana kita menggunakan sudo apt update dan juga sudo apt install curl gnome lsb release. Yang ini kita setup yang ini. Selanjutnya, setelah semua itu terinstall, kita install ROS 2 desktop full, dimana menggunakan sudo apt update, sudo apt install ROS Humble desktop full. Selanjutnya, jika ROS 2 sudah terinstall, kita setup juga untuk Python Virtual Environment plus ML Library menggunakan Python M ROS 2 Robotics Fans, search ROS 2 Robotic Fans bin aktif, kemudian pip install numpy seperti ini. Setelah itu kita auto active environment menggunakan echo search opt ROS Humble setup bus, kemudian echo search seperti ini. Coba kita lihat di sini di bawah sudah ada aplikasi Gazebo, Ignition Gazebo, Hit T5.
Nah, untuk pengujiannya sendiri kita melakukan pengujian menggunakan fitur Talker and Listener. Di sini kita menggunakan dua terminal. Untuk terminal yang pertama kita menggunakan search opt ROS Rumble setup bus ROS 2 package list. Nih, seperti ini. Kemudian untuk listener ya, kita menggunakan terminal yang kedua. Nah, di terminal kedua ini kita menggunakan sleep 2 and search opt ROS Rumble setup.bus ROS 2 run demo notes p listener. Nah, jika dia sudah menerima seperti ini, maka instalasi sudah berhasil. Oke semuanya, mungkin video instalasi Ubuntu dan juga ROS kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.